Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai definisi dan jenis-jenis karya ilmiah. Untuk materi yang pertama yaitu definisi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu karya dan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya memiliki arti pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, dan ciptaan, terutama hasil karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Untuk membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, maka seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. Adapun berikut ini definisi karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama menurut Brotawijaya tahun 1985 yang mengungkapkan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis secara metodologi penulisan yang baik dan benar serta dapat dibuktikan kebenarannya. Beliau mengemukakan bahwa sebuah karya tulis ilmiah harus ditulis secara konkret atau benar-benar ada dengan menggunakan gaya bahasa formal dan menggunakan kata-kata teknis. Yang selanjutnya menurut Dr. Randos Totokjuroto dan Dr. Bambang Supriyadi yang mengemukakan bahwa karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis dengan berdasarkan pada metode ilmiah. Sedangkan menurut Delianggi pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa karya ilmiah merupakan jenis karangan mengenai suatu topik keilmuan dan umumnya ilmiah ditujukan untuk masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan. Sebuah karya ilmiah diperoleh oleh ilmuwan dengan melalui proses pengamatan, peninjauan, wawancara angket, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang baik, objektif, dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka penyajian karya ilmiah ini didahului dari studi pustaka dan studi lapangan. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal baru yang belum pernah ditulis oleh orang lain. Meskipun tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, namun tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema yang sebelumnya. Dan hal ini dapat kita sebut dengan penelitian lanjutan. Sehingga secara garis besar, karya tulis ilmiah adalah desain penelitian, rencana penelitian yang menyangkut semua komponen langkah-langkah penelitian dengan mempertimbangkan etika penelitian serta sumber daya penelitian. Yang berikutnya adalah karya ilmiah atau scientific paper. Dapat disebut juga sebagai academic writing karena karya ilmiah ini biasa ditulis oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi. Karya tulis ilmiah sebagai pengembangan iptek berupa penjelasan, prediksi dan pengawasan serta membahas tentang penyelidikan yang dilakukan peneliti secara logis dan empiris. Pemikiran alamiah memiliki dua tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan abstrak. Penalaran sangat berhubungan pada tingkatan ini, sehingga pemikiran yang bebas namun terhubung dengan ruang dan waktu. Yang kedua ada tingkatan empiris, merupakan tingkatan yang berkaitan dengan pengamatan. Temuan ilmiah dilakukan melalui penelitian. Temuan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, lalu kemudian pengamatan dan pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian, kemudian temuan dipublikasikan, dipaparkan hasil penelitian atau pengajian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis atau peneliti harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Semua ini bertujuan untuk memvalidkan data yang diperoleh. Baik, selanjutnya yang kedua, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada reproduktif, artinya pembaca bisa menerima dan memakai karya tersebut selaras dengan maksud yang hendak penulis ungkapkan.
Yang kedua, tidak ambigu. Dikarenakan berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar, penulis harus menguasai materi dan mampu untuk menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas juga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga, tidak emotif. Disusun tidak dengan melibatkan aspek perasaan penulisnya. Yang keempat, penggunaan bahasa baku. Memuat kaidah berbahasa yang benar, baik dalam ejaan, kata, dan paragrafnya agar pembaca tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan. Yang kelima, memakai kaidah keilmuan. Penulis memuat istilah atau kata dalam aspek keilmuan dan harus sesuai akan topik yang disampaikan juga latar belakang penulis. Hal ini menjadi suatu bukti penulis menguasai apa yang ditulisnya. Yang keenam, bersifat dekoratif dan rasional. Penulis dalam karyanya harus menggunakan kata yang hanya memiliki satu makna, sedangkan rasional artinya penulis harus menonjolkan kerunutan pemikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisnya. Yang ketujuh, adanya quotient dan straightforward. Perlu terdapat quotient atau keterhubungan antar kalimat pada setiap paragraf dan setiap bab. Sedangkan straightforward berarti harus menunjukkan tujuan atau sasaran, tertuju pada pembahasan dan tidak berbelit. Yang ke-8, kalimat yang digunakan harus efektif dan fokus, isinya harus padat dan berisi. Yang ke-9, objektif. Pembahasan suatu hasil penelitian dari fakta yang objektif harus sesuai dengan yang akan diteliti. Yang ke-10, sistematis dan metodis. Dalam pembahasan masalah digunakan suatu metode tertentu dalam memperhatikan langkah-langkahnya secara teratur dan harus kontrol dengan rapi dan tertib. Yang ke-11, harus selaras. Tulisan ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah yang baku dan formal. Ini dapat dikatakan sebagai laras ilmiah. Laras ilmiah harus jelas dan lugas agar tidak menimbulkan keambiguan. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut. A. Artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dalam bidang karya tulis ilmiah merupakan suatu yang dicanangkan termuat dalam suatu jurnal atau buku berisikan sejumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah didapat dari suatu pemikiran serta kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Sistematika artikel: 1. Judul, 2. Nama penulis, 3. Abstrak, 4. Kata kunci, 5. Pendahuluan, 6. Kerangka teori, 7. Pembahasan, 8. Penutup, dan 9. Daftar pustaka. Selanjutnya yang B. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas struktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Sistematika makalah: 1. Pendahuluan, 2. Pembahasan, 3. Kesimpulan. Yang selanjutnya, kertas kerja. Kertas kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Biasanya kertas kerja ditampilkan pada lokakarya dan seminar. Yang selanjutnya, paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi dalam kaitannya dengan pembacaan dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Yang selanjutnya, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Skripsi membuat gaya sistematis yang mengutarakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang selanjutnya, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang selanjutnya, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan studi S3 yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan dengan penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terperinci. Yang selanjutnya,
H. Artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer. Artikel ini kerap dimunculkan pada media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid menggunakan bahasa jurnalistik atau bahasa media. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terkait secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis bersifat umum untuk konsumsi publik, disebut ilmiah populer sebab tidak untuk kebutuhan akademik, namun untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.